Miss kita akan membahas mengenai kelima kingdom yang tadi kita sudah mention di video sebelumnya. Kita akan mulai dari yang pertama. Kingdom yang pertama kita ada yang namanya kingdom Monera. Nah, kingdom Monera biasanya kita sebut atau kita kenal dengan sebutan bakteria yang hanya bisa dilihat under mikroskop karena ukurannya yang sangat kecil ya. Jadi kita tidak memungkinkan untuk melihat Monera ini dengan mata telanjang. Nah, oke. Nah, Monera ini mempunyai karakteristik atau ciri-ciri. Nah, the first one is Monera itu uniselular atau biasanya kita sebutnya dengan single cell. Maksudnya single cell apa, Miss? Single cell itu berarti selnya tunggal. Oke. Next, itu biasanya ada beberapa Monera yang heterotrof atau bisa membuat makanannya sendiri. Can make their own food. Nah, lalu ciri-ciri yang lain, bakterinya itu atau Monera itu biasanya mempunyai cell wall. Have cell wall atau dinding sel. Lalu prokariot. Nah, apa sih prokariot? Prokariot itu artinya Monera ini tidak selnya ya. Selnya tidak memiliki membran inti sel. Oke. Lalu biasanya berkembang biaknya itu dengan cara membelah diri. Reproduction-nya itu membelah diri ya. Oke. Nah, biasanya bakteri Monera ini ada di sekitar kita ya. Apa sih contohnya? Contohnya itu ada yang namanya bakteri, kalian pasti pernah dengar, Escherichia coli atau kita singkat biasanya E. coli. Nah, bakteri ini yang berperan membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Di mana? Biasanya di intestine. Ya, biasanya di usus kalian. Intestine. Ini usus ya. Nah, pembusukan sisa makanan ini menghasilkan vitamin K. Oke. Ada pula bakteri yang berbahaya. Kalau yang tadi itu bakterinya menguntungkan, kalau ini ada yang berbahaya bagi manusia. Biasanya itu ada yang kita kenal Mycobacterium tuberculosis. Ya, tahu kan ini menyebabkan penyakit apa? TBC. Nah, menyebabkan penyakit TBC. Gitu ya.
Monera itu dibagi menjadi dua, ada yang namanya Eubacteria dan Archaebacteria. What is Eubacteria? Bacteria it's also called like true bacteria, menyebabkan penyakit, disease itu penyakit, and decay matter in soil. Jadi menguraikan materi di dalam tanah. Makanya Eubacteria itu disebutnya decomposer. Tugasnya untuk decompose living or dead organism, ya, pengurai. Dan yang kedua ada Archaebacteria. Archaebacteria itu kita sebut dengan ancient bacteria karena were found long time ago gitu ya. Biasanya ditemukannya di volcano and sulfur. Nah, tadi Miss kita udah bilang ada bakteri yang menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan itu contohnya E. coli, yang merugikan itu Mycobacterium tuberculosis. Nah, I have a task for you to find out 5 bacterias, 5 yang menguntungkan dan 5 yang merugikan. Tulis di buku and upload to classroom.